وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kamu bisa pulang bersama orang tua. Syaratnya tobat. Tobat kepada Bapak Imam. Kau nangis-nangis ngadepnya Bapak Imam. Sekarang imamnya nggak mau terima orang. Sekarang ini karena zaman syar kan. Jadi zaman syar, nggak mau ketemu siapapun. Hanya 1-2 orang yang boleh. Infonya begitu. Jadi kalau dulu ditonah, sekarang super ditonah. Zaman syar kan. Zaman syar. Bingung ngadepi bunglon. Tapi mereka pakai dalil. Ini zaman syar yang disabdakan oleh Nabi, du'atun yad'una ila abwabi jahannam. CRK. Wa ulaika humul muflihun. Sunnat ini itu Islam maknanya. Jalan Allah dan sunnah Nabi. Islam. Dalam prakteknya dia punya kehusyuan atau punya ketakwaan, rasa takut yang tinggi kepada Allah. Terus masuk neraka tidak mungkin. Loh, kalau nggak jamaah, nggak punya imam, ya ini jawabannya. Sampai berada di atas sunnah Nabi, berada dalam Islam yang sesungguhnya, lalu menjadi orang yang sangat bertakwa kepada Allah, ya sudah. Ini di sini selamanya nggak akan pernah kena neraka. Jaminan ini. Kenapa hadis ini dulu nggak dibaca? Dibaca, cuman tidak dihayati. Yakin? Ya. Dibaca hadis-hadis seperti ini yang seiring seperti ini. Dibaca dulu banyak jaminan-jaminan tauhid surga, kita lewat gitu aja. Pokoknya yang dicari yang mana ya? Ada jamaah surga nggak jamaah neraka, iku yang digoleki. Taat surga nggak taat neraka, ngono kuwi goleki. Nek pedhok kuwi, wah mantap. Apa andalannya? May yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Apa yang dibayangkan saat itu? Taat ijtihad. Allah Rasul itu lah hilang itu. Yang ada pokoknya dari pusat itu taat Allah Rasul sudah. Kalau bukan dari pusat, bukan. Padahal lafadznya di situ jelas-jelas umum, taat Allah, taat Rasul. Tapi yang di benaknya, yang di bawah prakteknya taat imam, taat ijtihad, taat yang keluar lewat teks atau yang nutilen, gitu ya. Adakah di antara kita yang dulu yang sampai kepada level neliti Al-Quran tuh hadis, wah tak amalkan, saya taat Allah, gak kepikiran ijtihad, ada nggak? Jarang. Ya, yang ada itu ini wis ditokno di dini Bapak Imam apa durung iki. Oh, terutama imam-imam daerah itu wakil-wakilnya ini yang ada di sini. Imam kelompok, ngono kuwi. Wah, itu mau balik. Kok ndi iki dalil iki? Urung dibahas iki. Nah, yang penyeragaman yang ngono, balik-balik karo urung iki. Padahal dia sendiri juga bingung ditanya sama jawab. Urung taskeh dhisik. Taskeh modelnya. Nah, itu hanya alasan tok sebenarnya. Alasan karena memang didoktrin supaya nggak bebas. Jadi taat kepada Allah Rasul itu terserah kita. Begitu sudah tahu ya sudah langsung saya taat kepada Engkau ya Allah. Begitu itu. Ya seperti di sini. Ketakwaannya tinggi, itu yang dikejar. Nangis-nangis tapi kepada Allah, bukan nangis-nangis kepada Bapak Imam. Nah, kamu bisa pulang bersama orang tua. Syaratnya tobat. Tobat kepada Bapak Imam. Kau nangis-nangis ngadepi Bapak Imam. Sekarang imamnya nggak mau terima orang. Sekarang ini karena zaman syar kan. Ini zaman syar, nggak mau ketemu siapapun. Hanya 1-2 orang yang boleh. Infonya begitu. Infonya. Jadi kalau dulu ditonah, sekarang super ditonah. Super ditonah. Zaman syar kan. Zaman syar.
Bingung ngadepi bunglon. Tapi mereka pakai dalil. Ini zaman SAR yang disabdakan oleh Nabi, du'atun yad'una ila abwabi jahannam. CRK. Para dai-dai yang mengajak ke pintu jahanam ini sekarang ini katanya. Menunggu dalilnya. Jadi itu dibaca dalilnya. Ini tandanya bahwa zaman SAR sekarang. Nah, bagaimana solusinya? Hadis selanjutnya dibawa, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Alhamdulillah masih ada bapak imam. Jadi kamu jangan saya dengar berita itu, masya Allah, ya Allah, sampai kapan ilam mata hadal jahal, ya masya Allah. Ngono ya mantuk yang dibawa. Nanti ditanya dari mana penjara? Mangkul dari mana kayak gitu. Taib. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallah faksya'arra jilduhu min khasyatillah. Tidak ada dari hamba ala sabilin di atas jalan wa sunnah dan sunnah Islam. Dzakarallah, ingat kepada Allah. Faksya'arra jilduhu, lalu mengkeret, merinding kulitnya, panas dingin, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kapan saudara, kapan kita bisa seperti ini? Khalifah Umar pernah sholat malam membaca ayat neraka. Salah satu riwayat akhir surah Thaha, minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada dari kalian kecuali pasti mendatangi neraka jahanam. Illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu sudah kepastian dari Allah. Baca ayat itu saudara, habis itu sakit Khalifah Umar. Sakit sampai disambangi gara-gara baca ayat. Takut betul dengan neraka. Sekarang kita dibandingkan kayak begitu tuh, kapan kita punya rasa takut yang dalam seperti itu? Tauhid, itulah ketakwaan. Pernahkah kita didalami masalah itu dulu? Nggak ada. Ya karena memang nggak dipelajari tauhid. Sampai segitunya taksyairu ini, faksya'arra, merinding, panas dingin, takut dengan neraka, sampai sakit, sampai disambangi. Kenapa? Ternyata menghayati ayat itu. Ketika Abdullah bin Rawahah didapuk, dapuk ini ingat masalah, ditugaskan sebagai panglima, serp panglima di perang Mu'tah. Yang diutus pertama adalah siapa? Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah, yang paling disayang oleh Rasulullah. Padahal itu musuhnya itu ratusan ribu. Kalau Rasulullah pilih kasih, pasti nggak dijadikan panglima tuh anak angkatnya. Orang yang dekat, yang membela beliau, membela di Taif, dilempar batu itu yang di depan kan Zaid bin Harithah jadi panglima. Padahal Rasulullah kemungkinan besar secara hitungan mati ini jadi panglima pasti. Kenapa ya dia diutus? Karena dianggap Zaid bin Harithah yang paling ahli. Bahkan beliau sudah berpesan kalau Zaid mati, gantinya adalah Dzul Janahain, siapa? Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Khalifah Ali. Itu Ja'far bertahun-tahun berpisah dengan Nabi, hijrah ke Habasyah, baru datang pada Khaybar tahun 7. Jadi baru berapa bulan atau berapa tahun, setahun 2 tahun berkumpul dengan Nabi jadi panglima. Kalau ini mati, maka gantinya Abdullah bin Rawahah. 3 yang ditunjuk. Ini calon mati semua, mau berangkat. Ini yang kita ambil di sini, Abdullah bin Rawahah ketika pamitan kepada orang-orang Madinah, nangis dia. Nangis. Akhirnya orang Madinah bilang, "Kamu kok nangis? Panglima kok nangis? Lu piye kok anak buah ini? Ibaratnya panglima belum berangkat aja sudah ketakutan." Perasaannya orang Madinah begitu. Orang Madinah begitu. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Demi Allah,
Demi Allah saya menangis bukan karena berat untuk berpisah dengan kalian, bukan karena saya takut kematian, akan tetapi saya ingat firman Allah, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Demi Allah di antara kita tidak akan ada yang tidak mendatangi neraka jahanam. Karena itu sumpah dari Allah. Kata dia, saya membayangkan kalau sudah datang, bisakah saya selamat dari neraka jahanam? Allahu Akbar. Sahabat, panglima, ahli ibadah, takutnya dengan neraka luar biasa. Punyakah ini kita, saudara? Kalau belum, jawab belum. Belum berarti masih jauh tauhid, kesempurnaan kita. Ketakwaan kita dibuktikan dengan itu, dengan keyakinan yang tinggi dan rasa takut yang tinggi. Seperti itu. Padahal mau berangkat perang dia bilang, saya nggak takut mati. Saya sudah tahu ini mati. Ini mati. Saya nggak ada. Yang saya takutkan itu besok berbaris menghadap Allah harus lewat neraka jahanam dulu. Selamat enggak saya? Kalau pasti datang ke situ selamat, bisa enggak saya keluar dari situ? Enggak kena. Itu yang saya tangisi. Masya Allah. Di tengah hiruk pikuk harus mengatur bala tentara, yang diingat neraka. Takut dengan neraka. Enggak ingat keadaan saat itu, enggak ingat siapa-siapa. Menangisnya karena takut neraka. Ini namanya faqsya'arra jilduhu min khasyatillah. Bagaimana itu? Illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa warakuha. Kecuali ada gambaran dia kamathali syajarah, sebagaimana pohon yabisa yang kering, warakuha, daunnya. Fahiya kadzalik, maka pohon itu seperti itu. Idza asabatha, ketika menimpa pohon itu rihun, angin, fatahatta warakuha anha, lalu berguguran daunnya dari pohon itu. Illa tahattat, ini penjelasannya, sebenarnya ini yang dituju, kecuali berguguran khotayahu, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, kama yatahattu, sebagaimana berguguran min hadis syajarah, dari pohon ini, warakuha, daunnya. Jadi orang berada dalam Islam, sabilin wa sunnah, itu Islam yang benar, yang lalu ingat Allah, lalu badannya merasa meriang, nggak enak, kulitnya merasa takut kepada Allah, maka dosa-dosanya rontok semua karena rasa takutnya ini. Beliau itu belum beramal, itu baru rasa takut. Rasa takut itu ibadah, itu namanya ketakwaan, itu amalnya hati. Rasa takutnya itu menyebabkan dosa itu rontok, sebagaimana daun-daun kering yang ada di pohon, di mana diterpa angin maka rontoklah semuanya. Gambarannya seperti itu. Ini menunjukkan apa? Keutamaan Islam, lalu diikuti dengan kehusyuan, khasyah, rasa takut yang luar biasa terhadap Allah dan ancaman-ancaman dari Allah. Baik. Wa inna iqtisadan fi sunnatin wa sabilin khairun min ijtihadin fi ghairi sunnatin wa sabil. Sungguhnya sedang, iktisad, sedang berada di dalam sunnah dan jalan, yang diartikan Islam di sini jalan ini, jalan untuk Islam. Khairun, lebih baik, min ijtihadin, daripada ijtihad, keputusan, kebijakan, fi ghairi sunnatin wasabil, di dalam selain sunnah dan jalan Islam. Jadi menetepi Islam, kokoh di atas sunnah, kelihatannya iktisad. Iktisad itu sedang, amalnya ya sedang, tidak kelihatan berlebihan. Itu lebih baik daripada kesungguhan. Ijtihad itu bisa bermakna kesungguhan atau keputusan, kebijakan bukan di atas sunnah dan bukan di jalan Islam. Tuh. Ya banyak contohnya.
model ibadah, ya, ibadah yang mencocoki sunnah, walaupun hanya sedang-sedang saja, itu mengalahkan, itu lebih baik daripada ibadah yang kelihatannya luar biasa tapi tidak sesuai sunnah, tidak sesuai sunnah. Banyak aliran-aliran, termasuk sebagian dari aliran sufi, kalau kita bandingkan ibadah kita dengan ibadah dia yang dia khususkan, kita nggak ada apa-apanya. Orang berzikir berhari-hari, ratusan ribu, puluhan ribu, zikirnya begitu, huwa lama hu. Katanya huanya itu kepada Allah. Lama-lama yang didengar hu. Kok sama dengan yang di tetangga? Artinya kata Syekh, kok mirip suaranya anjing lama-lama. Apakah itu ada kesalahan? Ada. Karena huwa itu bisa rujuk kemana-mana. Bisa rujuk ke Allah, bisa rujuk ke macam-macam, itu kan isim dhamir, itu terserah yang baca. Tapi kalau Allah itu Allah langsung. Cuman kenapa kok awalnya Allah, Allahu, lama-lama Allahu, lama hu. Ini ibadah model apa ini? Allah memang itu lafzul jalalah yang sangat agung, tapi adakah contoh dari Rasulullah mengulang-ulang Allah, nama Allah? Kalau tidak ada, cari yang diulang-ulang oleh Rasulullah. Asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu ma asma. Nama-nama yang sangat banyak sekali, yang sangat utama. Berarti kalau nyebut nama Allah, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita dulu kan didoktrin harus asmaul husna, kan gitu. Tapi itu ya bagus juga. Cuman asmaul husna 99 itu kan ijtihadnya para ulama. Nah, maka yang lebih pas lagi ketika menggunakan nama-nama Allah, sesuaikan dengan kebutuhan kita apa. Misalkan butuh rezeki, ya Razzaq, ya Fattah. Faedahnya membuka ilmu, ya Fattah. Iftah li min ilmik, misalkan buka untuk saya ilmu engkau ya Allah, bukalah jalan, sesuaikan dengan keinginan kita. Kalau misalkan takut ya panggil Allah, ya Qawi, ya Matin, wahidan yang kuat, ya Aziz, wahid yang zat yang perkasa. Panggil untuk mengalahkan orang, misalkan orang yang jahat, panggil Allah yang maha tinggi, yang maha kuat. Ya, itu baik. Kemudian sudah ada ya. Berikutnya, fa in kanat iktisadan wa ijtihadan an takuna ala manhajil anbiya wa sunnatihim. Fa in kanat iktisadan, jika ada apa amal ya, iktisadan sedang, wajtihadan dan sungguh-sungguh, antakuna harus ada ala minhajil anbiya wa sunnatihim, atas minhaj itu sama maknanya jalan para nabi, wa sunnatihim dan sunnah mereka. Jadi amal yang baik, amal yang fanduru a'malakum ya, fanduru a'malakum, lihatlah, telitilah amal-amal kalian, kelewat tadi. Fa in kanat iktisadan wa ijtihadan an takuna ala minhajil anbiya wa sunnah. Jika amal itu sedang atau sungguh-sungguh, banter, pokoknya kedua-duanya harus an takuna ala minhajil anbiya wa sunnatihi. Mau sungguh-sungguh, mau sedang, yang paling dijaga adalah mengikuti jalan para nabi dan sunnah mereka. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ